Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari peserta PPG Angkatan Ketiga tahun 2022 pada Universitas UIN Dato Karama. Nama saya Rabia SAGMPD, asal sekolah itu SMA Negeri 1 Samaturu. Kami adalah mahasiswa PPG Angkatan Ketiga tahun 2022 pada UIN Dato Karama. Adapun program studi yang kami laksanakan pada pembelajaran saat ini adalah PAI kelas 7A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga belajar, kita berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Ya, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita kembali berada di dalam kelas kita untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini dalam keadaan semuanya sehat walafiat. Ya, kemudian salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membuka alam pikiran manusia menjadi alam yang penuh kecerdasan dan kegemilangan ilmu. Ya, sebelum Ibu lanjutkan materi pada hari ini, saya ingin mengabsen dulu satu persatu ya. Ya. Ahmad Taufik Hadir, Bu. ada. Kemudian Andi Reski Hadir, Bu. Adriani, Ayu Andira, Rian, Hadir, Bu. Ermi, hadir Bu. Indra Sakina, Sakit. Lukman, Bizid, Muni. Muhammad Alif, Hadir, Bu. Zulfikar, Bu. Hairil, Hadir, Bu. Raihan, Hadir, Bu. Muhammad Irfan, Hadir, Bu. Nur Elis, hadir Bu. Nurlia, Sakit, Nurul Hikmawati, hadir Bu. Yanti Natasha, Hadir, Bu. Rizka Ramadan, sudah pindah ya? Iya, Bu. Rizky Julianto, Hadir, Bu. Saputri, hadir Bu. Sastri, Hadir, Bu. Siskawati, Hadir, Bu. Yolanda, hadir Bu. Susi, Hadir, Bu. Syahruni, hadir Bu. Kunti
Ya, agar ya, kenapa kita senantiasa mengingat kematian agar ya kita mampu memperbaiki diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya tadi adalah kita harus memiliki sifat jujur. Karena ini adalah modal utama yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Karena manusia pasti mati, tidak ada manusia yang kekal abadi. Ya, karena materi kita tentang penyelenggaraan tata cara pelaksanaan jenazah, maka ini ada 4 hal yang harus dilaksanakan sebagai kewajiban umat Islam. Ya, penyelenggaraan tata cara jenazah termasuk dalam rukun fardu atau fardu apa? Fardu apa? Fardu kifayah. Apa artinya fardu kifayah? Jika sudah ada yang melaksanakannya, maka kewajiban tersebut sudah gugur. Jadi misalnya begini, dalam suatu kampung ada kematian, ya maka jika di kampung itu tidak ada melaksanakan, berdosalah seluruh umat atau seluruh warga yang ada di kampung itu. Akan tetapi jika sudah ada yang menyelenggarakan, maka gugurlah kewajiban tersebut. Makanya disebut fardu kifayah. Tidak semuanya, tetapi ada sekelompok orang yang menyelenggarakan pelaksanaannya. Akan tetapi jika tidak ada, maka berdosalah ya seluruh. Tapi kalau sudah ada, maka gugurlah kewajiban. Itu namanya fardu kifayah. Jadi sudah paham? Yang di belakang sudah paham apa itu fardu kifayah? Sudah? Ya. Sekarang ada 4 hal yang harus diperhatikan atau harus diselenggarakan bagi orang yang akan melaksanakan penyelenggaraan jenazah. Apa itu? Memandikan. Yang pertama adalah memandikan. Yang kedua, Mengkafani. yang ketiga, Menyolati. yang keempat, menguburkannya. Ya, itu ya. Ya, yang keempat ini adalah yang kita nanti praktekkan. Ya, kecuali menguburkan ya, karena yang kita hanya sampai pada memandikan, mengkafani, mensolatkan, kemudian pelaksanaan takziah. Ya, takziah ya, takziah. Sesudah takziah kita melaksanakan ziarah kubur. Ya, ini yang akan dicapai pada tujuan pembelajaran kita ya. Ya, kemudian mengingat kematian adalah sering-sering mengikuti Takziah. Ya, gitu ya. Karena takziah itu akan mengingatkan kita Pada kematian. Kemudian selain itu adalah kewajiban kita untuk mengurus jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati sampai dengan Menguburnya. bagaimana perilaku yang harus diberikan atau diterapkan pada orang yang meninggal atau sebelum meninggal. Sebelum mayat dimandikannya ada beberapa hal. Misalnya jika kita mendapatkan orang yang mau menghadapi sakaratul maut, ya sebaiknya yang kita lakukan adalah ya menghadapkan calon mayat tersebut ke arah kiblat sambil melipatkan tangannya, kemudian dituntun dengan atau mentalkinnya dengan bacaan-bacaan, contohnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau mengingatkan dia untuk menyebut kalimat-kalimat Allah. Kemudian ya setelah dia meninggal, maka kalau matanya misalnya terbuka, maka kita usap atau kita pejam
Jangan. Kemudian kita berdoa untuk memintakan ampunan bagi memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa yang telah dilakukan oleh baik disengaja maupun tidak disengaja oleh ayat tersebut. Kemudian setelah kita karena dalam kondisi sudah lipat tangannya, kemudian tutuplah dengan kain sebagai penghormatan agar tidak kelihatan auratnya. Kemudian ditempatkan pada tempat yang aman dari jangkauan binatang ya. Kemudian bagi keluarga dan sahabat terdekat tidak dilarang mencium semaya. ya, tidak ya, boleh ya. Sekarang kita masuk pada perawatan jenazah dan seterusnya. Perhatikan di atas tata cara penyelenggaraan jenazah ya. Bagaimana video di atas bagaimana tata cara penyelenggaraan jenazah ya. Mulai dari persiapan memandikan, alat-alat untuk tempat untuk memandikan dan alat-alat serta bahannya ya. Sabun, bisa dilihat. Sabun. Nanti kita dengarkan baik-baik bacaannya ya. Kita memandikan. Ini sudah proses bersihkan ya. Proses memandikan. Ya, kemudian kita masuk pada proses kampanye jenazah. Jadi tadi sudah dilihat bahwa jenazah laki-laki itu disunatkan 3 lapis ya, 3 lapis kain kafan. Jadi yang diikat itu pada leher bagian otot ya, dan ada lipatan. Ya, ini untuk jenazah perempuan. Jadi yang dikafani, memandikan adalah keluarga terdekat atau bagi perempuan, jenazah perempuan ada ya, yang disunatkan adalah 5 lapis. Tetapi ada juga menggunakan sampai 7 karena dikeluarkan lagi pakaian dalam, pakaiannya kemudian dikenakan. Ya, kemudian setelah jenazah dikafani, kemudian proses bagaimana mensalatkan jenazah. Ya, untuk mensalatkan jenazah, ya ada perbedaan toh? Ya, perbedaannya adalah kalau jenazahnya laki-laki, maka posisi imam berada lurus dengan atau sejajar dengan kepala. Jika jenazahnya wanita atau perempuan, maka ya berada pada bagian tengah. Sejajar pada bagian tengah. Ya, kemudian tidak ada, masih ada pertanyaan sebelum Ibu membagikan LKPD ini ya. Kita sekelompok ya, sebagaimana kelompok kalian pada semester yang lalu ya, Ibu akan membagikan lembar jawaban ya, silahkan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing ya.
Ya, silahkan dibaca dengan seksama hadis yang ada di LKI ya. Ya, di situ ada berbagai macam kebaktian manusia itu ada berbagai bentuk ya. Ada yang melalui bencana alam, apalagi tertabrak ya. Tertabrak ya, ada orang yang meninggal dalam keadaan kecelakaan ya. Ya, kemudian misalnya kita jumpai ada mayat yang sudah tidak utuh lagi badannya. Bagaimanakah proses penyelenggaraannya ya? Apakah kita mematikan atau tidak? Jadi yang intinya begini, jika menemukan jenazah maka wajib untuk tetapi kalau kondisi mayat itu misalnya sudah tidak lengkap, sudah tidak utuh atau tidak layak untuk dimatikan, maka ya itu saja kehidupan saja. Karena biasa ada mayat begitu ya, apalagi dalam kondisi mutilasi ini kan, ya sudah banyak kita dengar di berita mayat yang ditemukan itu dalam keadaan tidak utuh, kepalanya beda, kakinya beda dan sebagainya. Ya inilah kekejian yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak menyadari bahwa perbuatannya kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka kita harus membenahi diri kita untuk banyak melakukan amal soleh. Ya. Silahkan lanjutkan tugasnya dalam waktu 30 menit. Ya, silahkan setiap kelompok untuk mempresentasikan jawaban yang telah didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Laki-laki sudah? Sudah? Jadi 5 menit lagi siap-siap semua kelompok mempersiapkan hasil diskusinya dan silakan tampil di depan ya. Sudah? Sudah. Silakan naik. Ya, kelompok lain menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perawatan jenazah sebelum wafat. Hadisnya, percepatlah pengurusan jenazah jika ia orang yang salih di antara kalian, maka akan jadi kebaikan baginya. Jika kalian percepat, jika ia orang yang bukan demikian, maka kuburkanlah lebih cepat hilang dari pundak-pundak kalian. Hadis riwayat Bukhari nomor 1315, Muslim nomor 944. Yang kedua, memandikan jenazah. Dalil-dalil yang bersangkutan yaitu ada seorang lelaki yang sedang wukuf di Arafah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba ia terjatuh dari hewan tunggangannya lalu meninggal. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mandikanlah ia dengan air dan daun bidara dan kafanilah dia dengan 2 lapis kain. Jangan beri minyak wangi dan jangan tutup kepalanya, karena Allah akan membangkitkannya di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Hadis riwayat Bukhari nomor 1849, Muslim nomor 1206. Yang ketiga, mengkafani jenazah. Dalil-dalilnya, pakailah pakaian yang berwarna putih dan kafanilah mayat dan dengan kain warna putih, karena itu adalah sebaik-baik pakaian kalian. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 3878, Tirmidzi nomor 994, disahihkan Al-Albani dalam Sahih Al-Jami nomor 1236. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari perwakilan kelompok 2 akan menjawab dari lembar kerja
ketika gunung berapi meletus, semua yang tinggal di dekat berhamburan untuk melarikan diri. Lahar panas mulai mengalir, menghanguskan semua yang ada di dekatnya. Hancur dan luluh lantak keadaan kampung itu. Tak satu pun penduduk tersisa. Sungguh sangat mengerikan. Setelah beberapa hari, Bin segera bergegas mendekati kaum yang telah hancur disapu lahar panas. Mereka sengaja datang mendekati para korban yang tertinggal karena tidak bisa melarikan diri saat gunung meletus. Nomor 2. Kecelakaan maut itu telah merenggut puluhan nyawa. Penyebabnya adalah anak di bawah umur kurang dari 12 tahun mengendarai mobil dan melaju dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba ia tidak bisa mengendalikan mobilnya dan menabrak kendaraan yang ada di depannya. Akhirnya terjadi tabrakan beruntun. Sebagai korban dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Akan tetapi 11 orang harus menjadi korban yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Nomor 3. Jika seorang perempuan meninggal dan di tempat itu tidak ada perempuan, suami atau mahramnya, mayat itu hendaklah ditayamun saja, tidak boleh dimandikan oleh laki-laki yang lain. Begitu juga jika yang meninggal adalah seorang laki-laki, sedangkan di sana ada laki-laki, istri atau mahramnya, mayat itu ditayamunkan saja. Peristiwa menjadikan apa yang terjadi di lingkunganmu. Sudut agama bisa saja dipanggilkan mahramnya yang dekat dari lingkungan untuk dimandikan. Sosial bergotong royong dan bekerja sama dalam memikirkan bagaimana cara agar bisa memandikan jenazah tersebut. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari perwakilan kelompok 2 akan menjawab nomor kerja peserta didik yang dibagikan tadi. Jawaban dari kami yaitu 1. Sudut agama bisa saja dipanggilkan mahramnya yang dekat dari lingkungan untuk dimandikan. Sudut sosial bergotong royong dan bekerja sama dalam memikirkan bagaimana caranya agar bisa memandikan jenazah tersebut. Adapun perawatan jenazah sebelum wafat, dalil-dalil tersebut antara lain segera mengurus jenazah, karena jika jenazah itu orang saleh berarti kalian telah mempercepat kebaikan untuknya, dan jika jenazah tersebut selain orang saleh berarti kalian telah meletakkan kejelekan di pundak kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun memandikan jenazah, dalil dari Al-Quran, hadis atau pendapat sahabat yaitu Aksiru bima'in fasidari wa tafinuhu fi zawbatihi wa la tuhammiru ra'sahu fa inna allaha yab'athuhu yawmal qiyamah mulabbiyan. Ada benarnya, mandikanlah dirinya dengan air dan daun bidara serta kafanilah dengan kedua lembar pakaiannya, dan janganlah kalian tutup kepalanya, karena sesungguhnya Allah akan membangkitkannya di hari kiamat dalam keadaan talbiyah. Hadis riwayat Muslim. Adapun mengkafani jenazah, hadisnya yaitu idza kafana ahadukum akahu falyuhassin kafanahu. Artinya, apabila salah seorang di antara kalian mengkafani saudaranya, maka hendaklah memperbagus kafannya. Hadis riwayat Muslim. Mungkin itu saja dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama, sosial, pengaruh dari lingkungan, bagaimana anak di bawah umur tersebut mendapat edukasi yang sesuai dengan usianya, dan norma-norma yang sosial berlaku di lingkungan masyarakat. Apakah umur secara sempurna, efektif sehingga anak di bawah umur tersebut mengalami hal yang tidak wajar? Jawabannya, mungkin semua itu sudah takdir, karena kita tidak bisa mengetahui kapan datangnya satu musibah yang terjadi, dan oleh sebab itu kita baik beribadah atau berbuat amal. Kedua, kecelakaan maut itu telah merenggut puluhan nyawa. Penyebabnya adalah anak di bawah umur kurang dari 12 tahun mengendarai mobil dan melaju dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba ia tidak bisa mengendalikan mobilnya dan menabrak kendaraan yang ada depannya.
Akhirnya terjadi tabrakan beruntun. Sebagian korban dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis, akan tetapi 11 orang harus menjadi korban yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Jawabannya karena senjata agama yaitu perihal maut memang tidak ada yang bisa menebak kapan datangnya dan termasuk kapan kaki dan puasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 3, jika seorang perempuan meninggal dan di tempat itu tidak ada perempuan, suami atau mahramnya, mayat itu hendaklah ditayamumkan saja. Tidak boleh dimandikan oleh laki-laki yang lain. Begitu juga jika yang meninggal adalah seorang laki-laki, sedangkan di sana tidak ada laki-laki, istri atau mahramnya, mayat itu ditayamumkan saja. Peristiwa menyedihkan apa yang terjadi di lingkungan ini? Ya, jawabannya, contohnya yang terjadi di lingkungan saya, yaitu saya mempunyai teman yang mengalami musibah, yaitu kecelakaan maut. Data tentang dalil Al-Quran dan hadis untuk ketiga kegiatan perawatan jenazah. Perawatan jenazah. 1. Segeralah mengurus jenazah, karena jika jenazah itu adalah orang salih, berarti kalian telah mempercepat kebaikan untuknya. Dan jika jenazah tersebut selain orang salih, berarti kalian telah meletakkan kejelekan di pundak kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Memandikan jenazah. Mandikanlah dirinya dengan air dan daun bidara, serta kafanilah dengan kedua lembar pakaiannya dan genggam kalian tutup kepalanya, karena sesungguhnya Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Hadis riwayat Muslim. 3. Mengkafani. Apabila salah seorang di antara kalian mengkafaninya saudaranya, maka hendaklah memperbagus kafannya. Hadis riwayat Muslim. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Ada di antara kalian yang ingin menyanggah dari jawabannya temannya? Menambah atau menyanggah ya? Ya, misalnya ada yang kurang dipahami atau sudah dipahami tetapi perlu untuk menambah jawabannya sebagai bentuk untuk saling berbagi ilmu. Ya, ada yang menambah dari hasil diskusi tadi ya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menambah jawaban dari kelompok 1, yaitu tentang pendapat peristiwa dari sudut pandang agama dan sosial. Untuk sudut agama bisa saja dipanggilkan mahramnya yang dekat dari lingkungan itu untuk dimandikan. Yang kedua, sudut sosial, yaitu bergotong royong dan bekerja sama dalam memikirkan bagaimana caranya agar bisa memandikan jenazah tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari hasil diskusi ya sudah disanggah oleh temannya tadi dan sudah ditambahkan jawaban. Kemudian hal apa yang bisa kita tarik dari semua pertanyaan-pertanyaan yang ada Ibu bagikan tadi? Ya, siapa yang mau menjelaskan? Ulang. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil diskusi tadi dari beberapa kelompok, kita dapat menarik kesimpulan di mana setiap manusia itu berbeda-beda dalam terhadap kematian, di mana ada yang meninggal dalam usaha khimah, ada yang meninggal dalam keadaan kecelakaan, ada yang meninggal secara mendadak. Dan kita juga dapat mengambil kesimpulan di mana
apabila kita mendapat atau menemukan sebuah jenazah, sudah kewajiban tiap umat manusia itu mengurusnya. Jadi itu sudah termasuk tanggung jawab kita semua. Dan juga dalam pelaksanaan jenazah itu kita harus mengikuti harus mengikut atau mengambil sesuai dari syariat Islam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tadi sudah rampung hasil diskusinya, sudah disanggah, sudah menyampaikan kesimpulan yang pokok dari lembar kerja dari kasus-kasus yang kita hadapi sebagai refleksi dari kita bersama bahwa saya ingatkan kembali bahwa kematian itu akan dihadapi oleh setiap manusia sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah apa tadi? Ali Imran ayat 185 surah 3. Ya, kematian akan dihadapi oleh semua manusia tanpa mengenal umur, usia, kedudukan dan sebagainya. Kemudian kondisi kematian kita tentu berbeda-beda. Ya, ada yang mati dalam keadaan soleh dan ada yang mati dalam keadaan kafir. Ya, tentunya kita berharap, ya anak-anakku sekalian, tentunya kita berharap bahwa kematian yang kita hadapi adalah kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Insya Allah ini tergantung pada amal perbuatan yang kita lakukan selama hidup di dunia. Ya, kemudian dalam hal tata cara penyelenggaraan jenazah ini, ya sudah kita saksikan tadi, ya mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan. Kemudian ada kegiatan takziah, ada ziarah kubur dan sebagainya. Ya, pelaksanaannya itu hendaklah senantiasa didasarkan pada syariat Islam. Ya, kita tidak boleh menyimpang dari apa yang telah diajarkan atau apa yang telah dituntunkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagai kesimpulan akhir, siapa mau menjelaskan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang dapat kita petik dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita harus senantiasa mengingat kematian. Yang kedua, kita harus senantiasa menghadiri takziah orang yang terkena musibah meninggal dunia agar kita selalu mengingat kematian. Dan yang ketiga, hendaklah kita senantiasa melakukan kebaikan di dunia agar kita dapat meninggal dengan keadaan husnul khotimah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum karena masih ada waktu 10 menit, ada lembar kerja yang harus kalian selesaikan, satu soal 1 menit. Ini bisa terselesaikannya. Ya, sebentar kita kumpul. Silakan diisi, hanya memilih sedangkan jawaban yang paling tepat di situ. Satu soal 1 menit, jadi dalam waktu kurang lebih 7 menit kita sudah selesai mengumpulkan. Ya, silakan dikerja. Ya, laki-lakinya silakan. Ayo, tarik. Ya, jadi kalian sudah mengerjakan hasil tes pada hari ini, pada pembelajaran hari ini. Semoga hasilnya bagus.
Ya, hasilnya bagus. Kalau bagus berarti kalian sudah memahami pembelajaran kita hari ini dengan baik. Baik. Untuk pertemuan selanjutnya, pada pertemuan kedua kita sudah masuk pada praktek ya. Jadi anak-anakku sekalian, saya tadi sudah kita bagi kelompok. Ya, sudah kita bagi kelompok. Ya, silahkan setiap kelompok memberikan tugas kepada setiap anggotanya ya. Ya, ada yang bagian memandikan mukafani, disolati itu ya. Ya, jadi untuk penampilan kita pada praktek kegiatan pembelajaran selanjutnya mudah-mudahan berjalan dengan baik. Ya, sebagai ucapan terakhir dari Ibu untuk menutup pembelajaran ini dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan pemahaman kepada kita pada pembelajaran kita hari ini, dan Allah membukakan pintu pikiran kita untuk menerima ilmu-ilmunya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.